Selamat malam semua. Kali ini untuk memenuhi tugas besar 1 laporan akuntan, saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada PT KAI di tahun 2005. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil PT KAI. PT KAI atau Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Masuk dalam rumusan masalah kasus PT KAI. Bagaimana modus operandinya atau bagaimana cara pelaku melakukan kecurangan itu? Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan itu. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Apa saja dampak atau akibat dari kecurangan tersebut? Perbuatan manajemen PT KAI merugikan masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT KAI menjadi tidak akurat atau salah. Bagi pemerintah, dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut, maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil. Apa penyebab terjadinya kecurangan tersebut? Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan atau laba untuk kepentingan pribadinya atau manajemen, motivasi bonus. Seperti apa bentuk laporan akuntan yang Anda temukan? Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pada pertambahan nilai PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan investasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya
dalam tahun 2005. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan pernyataan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Manajemen PT KAI tidak melakukan percadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagih kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutan diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Bagaimana peran akuntan dalam kasus ini? KAP Esmanan dan rekan membantu dan melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan PT KAI, di mana dimungkinkan KAP Esmanan dan rekan memperoleh fee khusus karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Bagaimana caranya untuk mencegah terjadi hal serupa di masa depan? Yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi. Kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Ketiga, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberi siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Keempat, memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang kelima, corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.